Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Haris, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan ini membuat proyek perubahan berjudul Strategi Pemberdayaan Orang Asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Latar belakangnya adalah pembangunan masyarakat Papua dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat, serta pemerintah pusat mengeluarkan Impres Nomor 9 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, bahkan dengan membentuk tim kerja yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, serta potensi sumber daya alam yang berlimpah dan kucuran dana yang besar dari pemerintah pusat. Namun, orang asli Papua masih sangat tertinggal, bahkan termarginalisasi dengan pembangunan serta eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat, lebih khusus di Kabupaten Teluk Bintuni. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu, kami cuma berdagang buah-buah pinang. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Dengan kondisi ini, dibutuhkan suatu strategi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua dengan mengupayakan langkah-langkah untuk memberdayakan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Milestone 1, pembentukan tim efektif aksi perubahan strategi pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif. Capaian milestone ini yaitu terbentuknya tim efektif yang disahkan dalam SK Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, serta adanya kesepahaman tentang pentingnya upaya pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Milestone 2, pembentukan tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada milestone ini dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pembentukan tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif melalui SK Bupati. Pembentukan tim ini sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengembangan ekonomi kreatif. Capaian milestone ini adalah adanya keinginan bersama untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni. Milestone 3, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder internal dan eksternal terkait strategi pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder internal dan eksternal dimaksudkan untuk penyamaan persepsi dan memperoleh dukungan dari beberapa instansi terkait. Dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pimpinan instansi terkait, reformer menyampaikan penjelasan terkait pentingnya pemberdayaan orang asli Papua
melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, reformer juga memperoleh saran maupun kritik yang sangat berguna bagi terlaksananya aksi perubahan yang diharapkan. Ya, itu kita sangat mendukung sekali. Ya, saya sangat mendukung sekali selaku wakil bupati. Ya, insya Allah Pak Bupati juga saya mungkin respon. Ini sangat menyentuh sekali. Nah, mungkin ada program-program yang dari dinas terkait akan melakukan. Kami pemerintah daerah siap mendukung untuk membackup itu, sehingga perekonomian masyarakat bisa naik. Salah satunya kita lewat ada bantuan itu, bantuan langsung itu dari dinas sosial, dari dinas Pindakop, dan termasuk juga dana padat karya, dan termasuk dana bantuan langsung dari pusat ke distrik atau bahkan ke kampung masing-masing rekening. Ini sangat menunjang sekali. Mudah-mudahan ke depan ya kita mengharapkan semua OAP baik Nusantara yang sudah sekian tahun berdomisili, dia juga punya hak untuk sama-sama membangun Kabupaten Teluk Bintuni lebih baik lagi. Khusus untuk pemberdayaan orang asli Papua, memang banyak yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Maka pemberdayaan mereka di bidang ekonomi kreatif. Jadi bagaimana mengembangkan orang asli Papua dalam pemberdayaan itu sendiri, sehingga nantinya orang Papua bisa bangkit untuk sebagai pelaku-pelaku ekonomi di negeri Sisar Matiti, khususnya di Teluk Bintuni. Bagaimana dengan proyek perubahan ini sehingga Pak Haris selaku peserta diklat ini bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang asli Papua di tanah Sisar Matiti ini. Jadi dukungan ini secara penuh kami berikan kepada Pak Haris sehingga bisa mudah-mudahan setelah selesai ini baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek yang sementara ini jalani, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi negeri Sisar Matiti. Tentunya melalui pengembangan ekonomi kreatif ini ya tolonglah diberdayakan ini orang asli Papua yang miskin, apalagi notabene tingkat kemiskinan itu 95% orang Papua. Jadi kalau saya berbicara kemiskinan ya sudahlah, kita bicara orang asli Papua. Kalau saya ini sangat mendukung sebenarnya. Jadi dinas sosial itu mendukung proyek perubahan ini, pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif, sangat mendukung. Dan inilah yang kita mau, perlu sinergitas. Jadi terus terang dinas sosial juga tidak bisa jalan sendiri. Pemberdayaan masyarakat juga tidak bisa jalan sendiri. Di sini saya mendukung, kalau kita bersinergi ya terus terang angka kemiskinan yang kita pasti turun, harus turun sebenarnya. Dan apa yang telah disiapkan atau diprogramkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu kami mendukung dan sangat bagus. Hal ini perlu adanya kerjasama. Kita bekerja sama dari beberapa OPD terkait ini sehingga ini terwujud. Milestone 4, sosialisasi pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait dengan pentingnya upaya pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena orang asli Papua yang sebagian besar hidup di kampung, kondisinya masih sangat tertinggal dengan tingkat ekonomi masih di bawah rata-rata. Dengan kondisi tersebut, sehingga dibutuhkan suatu strategi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua, salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan regulasi otonomi khusus Papua telah mengatur tentang proteksi, pengakuan dan pemberdayaan orang asli Papua. Dengan demikian, maka pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya inovasi pemberdayaan.
Dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang begitu besar, maka harus diimbangi dengan upaya-upaya kreatif yang bisa merubah potensi alam menjadi potensi ekonomi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif, yaitu menggunakan konsep triple helix yang terdiri dari kreativitas orang asli Papua, dukungan pemerintah daerah, dan penguatan di jaringan pemasaran. Milestone 5, melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif bertujuan memberikan pelatihan teknis dan administratif terkait pengolahan dan pemasaran bahan makanan olahan bagi orang asli Papua. Pelaku usaha ekonomi diharapkan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengolah bahan makanan dan memasarkan secara terus-menerus dengan kemandirian orang asli Papua. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2021 di Sanggar Pemberdayaan Kampung Banjar Asoi, Distrik Manemeri, Kabupaten Telu Bintuni, dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan, yaitu fokus group discussion dengan stakeholder terkait untuk mengetahui arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif pemerintah Kabupaten Telu Bintuni. Yang kedua adalah pengumpulan data dan persoalan kelompok usaha ekonomi kreatif. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan pembuatan olahan makanan kuliner seperti pembuatan sambal udang dan sambal kepiting serta sambal ikan teri dalam kemasan botol. Pagi ini kami akan promosi, ini sekalian launching ya. Launching kemarin kita ada pelatihan sambal Mama Bintuni diproduksi oleh ibu-ibu Owa Bintuni. Ya, ini yang kemarin yang dibuat adalah sambal teri. Ini bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa pengawet. Ya, kalau untuk pendapatan saya kalau satu hari 350, ya satu bulan setiap itu mungkin saya dapat sekitar 4 juta lebih. Biasanya dijual kemana aja nih? Jual di Jepang sini saja, pernah saya titip di kapal Fajar Mulia. Baru-baru saya beli jual 5.000, tapi sekarang masih naik 10.000. Ini ada pelatihan kami dibina dan dilatih oleh BPM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ini kami memang menjaga kebudayaan sampai dipunah atau hilang. Nah ini ingat juga anak cucu jangan sampai mereka tidak tahu ini punya khasnya dari mana, padahal sebenarnya mereka punya. Milestone 6, penyusunan peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif. Peraturan kepala daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala pemerintahan di tingkat daerah dan berlaku hanya di daerah tersebut. Peraturan kepala daerah atau dikenal dengan peraturan bupati perlu dibuat sebagai salah satu produk hukum yang mengikat, sehingga kebijakan tentang pemberdayaan orang asli Papua di Kabupaten Telu Bintuni melalui pengembangan ekonomi kreatif dapat dipatuhi secara bersama. Milestone 7, penyerahan draft peraturan bupati tentang pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif kepada Kepala Bagian Hukum Setda Teluk Bintuni. Setelah disusun oleh tim kerja, selanjutnya draft peraturan bupati tentang pemberdayaan orang asli Papua melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Telu Bintuni diserahkan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Telu Bintuni. Draft peraturan bupati Teluk Bintuni tentang pemberdayaan orang asli Papua meliputi pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha kecil, pemasaran hasil produksi, pembiayaan dan penjaminan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Nah, oleh karena itu, kita berharap melalui inovasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini bisa menjadi satu model pengembangan atau pemberdayaan orang asli Papua melalui ekonomi kreatif. Karena memang kita melihat bahwa orang-orang asli Papua kita ini masih
banyak sekali yang tertinggal, sehingga perlu ada bagaimana kita mendrive mereka, mendorong mereka, memberdayakan mereka. Satu, pemberdayaan orang Papua ini kita mesti lihat secara luas. Ada dua hal yang kita harus dorong. Pertama itu kita siapkan dia dari kemampuan skill. Ini juga sudah banyak sebetulnya modal. Yang kedua, kita harus pendampingan. Ini yang tidak kita perhatikan. Kita jaga dia, mendampingi dia sampai usaha itu dia bisa jalan sendiri. Kalau kita tidak dampingi, kita akan. Jadi dua hal ini yang saya harapkan. Pertama itu permodalan, dampingi dia. Pak Bupati sudah bagus, sekarang bisa kasih modal ke mobilan sampai 5 juta, seperti itu sesuatu yang bagus. Tinggal bagaimana manage dia ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, semua stakeholder yang telah membantu terlaksananya proyek perubahan ini, terutama pada tim kreatif dan efektif yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya, termasuk keluarga tercinta, istri tercinta yang ada di rumah yang telah memberikan dukungan penuh sehingga proyek perubahan ini bisa berjalan dengan baik. Kesuksesan adalah buah dari suatu perjuangan dan kerja keras. Untuk membangun orang asli Papua perlu hati nurani dan pikiran yang jernih serta kreativitas yang tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.